Siapa yang tidak tahu es batu? Air yang sudah membeku ini kerap kita jumpai, baik di rumah maupun di sejumlah warung yang biasa menjual minuman ringan. Terlihat tidak ada yang aneh dengan air beku satu ini. Namun bagaimana jika ternyata es balok yang sering kita konsumsi ini mengandung zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan? Aparat kepolisian dari sektor Setiabudi, Jakarta Selatan yang mendapat laporan soal beredarnya es batu tak layak konsumsi langsung bergerak cepat. Polisi langsung menuju arah Jakarta Timur, di mana pabrik es batu itu beroperasi. Kendaraan petugas kemudian memasuki kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sesampainya di salah satu pabrik, laju kendaraan polisi terhenti. Rupanya, bangunan milik PT Elsar yang sehari-hari memproduksi es batu inilah yang disasar. Polisi kemudian masuk ke pabrik ini. Satu persatu ruangan pabrik digeledah. Dari salah satu tempat, polisi menemukan barang bukti berupa zat kimia seperti kaporit dan tawas. Guna mengungkap kasus ini, polisi mencoba meminta keterangan dari salah satu karyawan yang kebetulan ada di lokasi. Rupanya, air yang digunakan untuk membuat es batu balokan ini bersumber dari aliran sungai di wilayah Pondok Ungu, Bekasi. Oke, jadi dari tangki ke bak, masuk ke sana, terus ke sini. Filter dulu. Filter, mana filternya? Ini yang bulat, Pak. Oh, ini yang bulatnya. Di filter, terus masuk ke sini. Berarti di sini tarik lagi pakai pompa masuk ke langsung ke mesin. Iya, ke bak. Penyelidikan pun berlanjut. Sebuah perusahaan pengolahan air di wilayah Pondok Ungu pun disambangi. Sampai di lokasi, petugas langsung memeriksa setiap sudut pabrik. Selain itu, Subandi, salah satu karyawan perusahaan ini juga diminta untuk menunjukkan sumber air yang dijual kepada perusahaan es batu bermasalah tersebut. Jadi air ini dari mana? Ini dari kali. Dari kali? Iya. Dari kali terus ditarik pakai mesin ke sana. Nggak ada filter ke sana? Nggak ada. Langsung tarik langsung aja? Langsung tarik ya. Jadi kan saya produksi baru di sana gitu. Emang air seperti ini masuknya? Airnya coklat gitu ya? Masih coklat begini. Oh. Terus? Kali ini masuk ini ke bawah sini ada gorong-gorong. Oh, ada gorong-gorong. Ada gorong-gorong. Dan inilah sumber air yang dijual kepada pihak PT Elsar yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku pembuatan es balok. Salah satu karyawan perusahaan ini pun menjelaskan bagaimana caranya ia mencampurkan bahan kimia seperti kaporit, tawas, antifoam, dan soda api ke dalam bak penampungan air.
Ya, Takarannya. takarannya Penuh air. ini tawas 25 kilo. 25 kilo kalau penuh ini. Satu tangki. Ya, Satu tangki. 25 kilo, terus plastik 3 kilo, kaporit 4,5 kilo, ANP kira-kira 2 gram. Ini sih nggak apa-apa. Terus habisin terus. Ya, ya. Terus. Aduk lagi. Terus itu 4. Terus ini apa nih? Ini apa nih? Ini ANP. Masih ke 4, terus 4 NP. Terus NP. air aja dang gitu lang, nggak usah dipakai air dang, air Iya, dituangin iya. gitu. Tuh, keluar NP. Ayo. Ini, ya. Coba ini. Kelihatan nggak? Iya. Nah. Waduh, kesempatan nempel ini. Terus Udah, Jaduk. buat masuknya Jaduk dulu ya? Kita nunggu sebentar gitu 15 menit. Ya jangka pendek bisa juga dia merasakan ada yang tahan, ada yang bisa ngerasain mual, muntah ya, perutnya nggak enak atau perutnya sakit. Tapi kalau jangka panjang ya bisa jadi karsinogenik atau kita sebut menyebabkan kanker gitu. Sekilas sungai ini seperti sungai biasanya. Banyak warga yang tinggal di pinggiran sungai ini memanfaatkan aliran airnya untuk mencuci atau bahkan dengan sengaja membangun kandang-kandang ternak di bantarannya. Tentu untuk mempermudah proses membersihkan kotoran. Namun tahukah Anda, ternyata air sungai inilah yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan es balok yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Air sungai ini adalah air yang digunakan untuk pembuatan es batu yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Mereka sengaja memasang pagar bambu seperti ini untuk menyaring sampah dengan air. Air yang di sini kemudian dialirkan ke sebuah penampungan, lalu melalui proses penjernihan dengan menggunakan zat-zat kimia seperti kaporit dan juga tawas. Air sungai ini secara langsung dialirkan ke sebuah penampungan besar yang ada di dalam perusahaan pengolahan air bersih ini. Kemudian air kali ini dicampur dengan bahan kimia seperti kaporit yang biasa digunakan sebagai zat disinfektan air. Kemudian tawas yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Soda api biasa digunakan dalam sebuah proses produksi air minum. Dan antifoam yang berfungsi untuk mengurangi dan menghambat pembentukan busa. Tawas, bahannya tawas. Inilah sejumlah barang bukti yang disita aparat kepolisian sektor Setiabudi Jakarta Selatan dalam kasus es batu balok berbahaya. Seperti zat-zat kimia, dokumen perusahaan, alat cetak es batu, dan sebuah truk pengangkut es batu balok. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 2 orang tersangka, masing-masing berinisial AL yang merupakan pemilik pabrik es batu balok yang berlokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan inisial DDN yang merupakan pemilik agen es batu balok. Yang terlibat itu sekarang sudah kita periksa ada 12 saksi, kemudian kita tetapkan tersangka ada 2. Ya, 2 itu yang pengelola, penanggung jawab pabrik, dia sebagai direkturnya, direktur utama. Kemudian satunya itu adalah
pemilik depo, karena depo ini akan menampung dari pabrik, kemudian disalurkan ke pengusaha-pengusaha makanan. Dalam pendistribusiannya, es batu balok yang diproduksi oleh PT Eslar ini dijual ke pihak agen. Kemudian dari agen didistribusikan ke sejumlah depot. Dan dari depot, kemudian didistribusikan ke warung-warung yang menjadi langganannya. Untuk kepentingan penyidikan, proses produksi pabrik es balok ini pun dihentikan. Ya, polisi bukan tanpa sebab melakukan penyidikan dalam kasus ini. Karena hasil uji laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa es batu balok produksi PT Eslar ini tidak layak untuk dikonsumsi. Komponen mikrobiologi itu ada 3 yang diperiksa. Yang pertama tuh komponen koloni. Koloni itu dia sebenarnya standarnya tuh 10 pangkat 4 ke atas. Ya, yang ditemukan tuh 10 pangkat 2. Ya, memang lebih rendah ya, masih bisa ditoleransi. Yang kedua itu jenis bakteri coliform, itu adalah yang biasa menyebabkan infeksi usus ya, itu memang ditemukan lebih, yaitu sekitar 70 bakteri. Ya, harusnya di bawah 3. Seperti itu. Kalau yang terakhir salmonella. Nah, kalau salmonella ini memang negatif, tidak ditemukan. Selain mengandung bakteri, hasil laboratorium juga mengidentifikasikan adanya kandungan zat-zat kimia yang berbahaya dalam es batu balok ini. Ada komponen yang wajib, ya pertama itu mikrobiologi, yang kedua itu dari zat kimianya sendiri. Dari bahan kimia ini di sini ada ditemukan kaporit, soda api, tawas, ANP itu amonia, dan antifoam. Jadi semua ini seharusnya tidak boleh ada dalam air minum yang sehat ya. Ya jangka pendek bisa juga dia merasakan ada yang tahan, ada yang bisa ngerasain mual, muntah ya, perutnya nggak enak atau perutnya sakit. Tapi kalau jangka panjang ya bisa jadi karsinogenik atau kita sebut menyebabkan kanker gitu. Kalau tidak untuk dikonsumsi, lalu untuk apa sebenarnya es batu balok ini diproduksi? Kita kebanyakan tuh, kalau seperti saya itu kebanyakan buat ikan sama pendingin buah-buahan. Tumpukan es balok ini sebenarnya diproduksi bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk keperluan industri, seperti untuk pengawet ikan, buah, atau pengawet daging. Bahan baku yang digunakan untuk membuat es balok ini jauh dari kata steril. Selain bahan baku yang digunakan tidak layak untuk dikonsumsi, alat-alat pencetak es balok ini terlihat berkarat dan sudah tidak layak untuk digunakan. Namun dengan alasan untuk menambah keuntungan semata, mereka yang bertanggung jawab tidak lagi memperdulikan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Ironisnya, pendistribusian es balok ini sudah menyentuh ke warung-warung penjual minuman ringan yang sudah barang tentu akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terbongkarnya pabrik es batu berbahaya ini bermula dari penyelidikan pihak kepolisian terkait adanya laporan warga yang mengaku mual-mual setelah mengkonsumsi minuman yang dicampur es balok. Perkara ini berawal dari laporan. Jadi ada informasi dari masyarakat, kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi, baru kita lakukan penyelidikan. Es yang dikonsumsi oleh warga di warung itu berasal dari es balok yang tidak layak untuk diminum.
Sementara itu, pemilik pabrik es batu balok dan pemilik agen yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sama-sama mengakui dirinya tidak tahu menahu jika es balok yang dijualnya dikonsumsi oleh masyarakat. Mereka mengaku kesulitan untuk mengontrol penjualannya. Wah, saya nggak tahu, kalau itu kan haknya dia yang ngeteng, itu saya nggak tahu. Mau dijualnya apa ke warung-warung itu ya nggak tahu, dari warung apa hanya buat dikonsumsi apa buat pendingin ya nggak tahu. Tapi kita kebanyakan tuh kalau seperti saya tuh kebanyakan buat ikan sama pendingin buah-buahan. Ya itu ya nggak tahu dah, kalau udah sampai yang punya dorongan tuh lain lagi, saya nggak ngerti. Sebenarnya kita kan memang tujuan kita tuh untuk pendingin atau kayak pendingin air kemasan di pinggir-pinggir jalan begitu. Nah, memang kita nggak punya kontrol terhadap agen kita. Kita jual selalu kan jual putus. Jadi mereka yang jual ke siapapun saya nggak tahu nama depot-depotnya. Nah, kalau sebagian yang kayak Pak Haji Dadun, dia bilang dia tetap jualnya ke ikan. Memang saya tahu jual ke ayam potong apa segala, tukang buah. Tapi yang namanya depot itu mereka kan sangat banyak di bawah. Kalau mereka jual ke konsumsi ya kita nggak bisa kontrol. Walaupun kita tahu kita nggak bisa kontrol. Tapi sekarang saya sudah nggak mau lagi begitu. Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 94 tentang sumber daya air serta pasal 62 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. 3 undang-undang yang kita gunakan di sini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 2004 ya, terkait dengan sumber daya air, ya, kemudian Undang-Undang 8 1999 ya, terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian dengan Undang-Undang 18 2012 terkait dengan pangan, di mana ancaman hukumannya 5 tahun. Ya, 5 tahun. Kemudian untuk pangan sendiri ancaman hukumannya 2 tahun. Kemudian untuk sumber daya air itu sampai dengan 3 tahun. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk melakukan pengawasan secara rutin soal pendistribusian es batu balok ini. Kita harapkan ya mereka otoritas kompeten dalam hal ini Balai POM, Badan POM, kemudian juga pemerintah daerah itu secara rutin melakukan pengawasan, didata dulu PKL-nya itu ada berapa sih, kemudian dijamin gitu bahwa mereka itu bisa mendapatkan fasilitas, bisa misalnya mendapatkan akses kredit asal mereka seperti ini gitu. Salah satunya adalah benar-benar menyajikan makanan yang aman bagi konsumen. Kemudian juga melakukan pengawasan secara rutin gitu. Nggak bisa kalau ini kan laporan ya. Yang kita harapkan adalah peran aktif gitu. Otoritas kompeten itu benar-benar melakukan pengujian di lapangan, pengujian di pasar, pengujian di di tempat penyajian makanan, resto atau warung gitu ya. Kemudian ngambil sampling secara rutin, diuji itu kandungan bakterinya, kontaminan dari kimianya segala macam itu kemudian dibina atau diberi sanksi gitu. Biar ada efek jerahnya. Kalau enggak ya seperti ini terus kejadiannya gitu. Kehadiran es balok yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini sudah barang tentu membuat masyarakat khawatir. Hampir sebagian warga mengaku tidak tahu menahu kalau es batu balok yang biasa untuk mencampur minuman ringan ini mengandung bahan-bahan berbahaya. Sebenarnya sih harusnya dihindari ya, karena tapi gimana namanya kadang kan kita juga haus tuh di jalan, apalagi siang-siang kayak gini, nemunya cuman yang jualan es batu pinggir jalan kayak gitu, mau nggak mau terpaksa juga harus beli gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu kalau itu es batunya nggak sehat gitu dan bisa bikin sakit. Gitu. Kalau saya pribadi akan tidak mau beli, tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam minuman kayak apa, yang minuman dingin itu, walau alam gitu Mbak. Pada dasarnya, pemilik pabrik es batu balokan ini tidak sepenuhnya bersalah karena tujuan ia memproduksi es ini memang untuk kebutuhan industri, bukan untuk dikonsumsi. Jadi,
Para penjual eceranlah yang seharusnya bijak untuk tidak membeli dan menggunakannya sebagai campuran minuman ringan.